Terkait dengan kontribusi sektor pertambangan untuk PDB nasional, memang ternyata secara angka ini terus naik, tapi dari sisi persentase turun. Apa saja yang menjadi catatan Anda, Pak Siwi? Ya, betul. Secara nominal kalau kita bicara rupiahnya kan tetap kontribusi tambang terhadap ekonomi Indonesia kan naik. Memang secara persentase turun. Nah, ini membuktikan bahwa ada sumbangan industri tambang, tapi sumbangan dari sektor lain yang lainnya itu jauh lebih besar dibanding dengan sumbangan dari sektor tambang. Jadi saya melihatnya bahwa kalau dari studi ini kan dilihat sebagai di sini ada melihat dari harga konstan gitu, artinya dari sisi harga tetap tidak ada masalah, tapi dari sisi jumlah produksi dan jumlah yang dihasilkan dari sektor tambang ini tetap meningkat gitu. Jadi catatannya bukan pada menurunnya dari sektor tambang ini, tapi produksinya tetap meningkat. Saya kira seperti itu. Ya, Pak Siwi, sebesar apa sebenarnya dampak harga komoditas dan investasi terhadap kontribusi sektor tambang untuk PDB nasional? Ya, kalau kita lihat dari studi yang kita lakukan kan sumbangan terhadap sektor tambang ini kan cukup besar. Jadi kalau kita lihat dari sekitar 7 sampai 21%. Gitu. Jadi ini cukup besar menyumbang dari PDB baik tingkat nasional maupun tingkat regional seperti itu. Iya, Pak, kalau kita lihat dari sisi geografisnya nih, bagaimana sih kontribusi sektor tambang terhadap PDRB, terutama untuk di daerah-daerah tempat di mana BUMN sektor tambang beroperasi nih, dalam hal ini Main ID, Pak. Ya, Main ID ini kan lokasinya ada di sekitar 10 provinsi dan di 14 kabupaten yang ada di Indonesia gitu. Jadi kalau saya lihat dari PDRB total setiap kabupaten maupun provinsi rata-rata menyumbang sekitar 15 sampai yang paling tinggi itu adalah 33%. Artinya ya keberadaan sektor tambang terutama Main ID di beberapa lokasi baik di provinsi maupun di kabupaten menyumbang PDRB yang cukup besar gitu. Karena kan dilihat tadi sekitar 17 sampai 33% dari pendapatan total. Oke, sumbangannya cukup besar ya, Pak. Tapi dalam hal ini apa Ya, sih yang perlu dilakukan oleh Main ID lebih jauh untuk meningkatkan kontribusinya terhadap PDRB, Pak Siwi? ya. Tadi kita sampaikan bahwa secara rupiah itu sumbangan pendapatannya tidak mengalami penurunan, justru mengalami penambahan. Tapi share terhadap sektor-sektor lain, misalnya di dalam PDRB maupun PDB itu jauh lebih kecil. Dalam artian bahwa secara rupiah tinggi, secara persentase tetap mengalami penurunan. Catatannya adalah sektor lain menyumbang jauh lebih besar. Gitu. Artinya yang perlu dilakukan, ya pertama melakukan penambahan produksi dengan teknologi yang lebih mutakhir misalnya gitu, atau justru beralih kepada proses hilirisasi. Gitu. Jadi bagaimana bukan hanya menjual dari bahan mentah dan dari bahan mentahnya gitu, tapi sudah diolah untuk menjadi produk-produk yang siap jadi. Iya, Pak Siwi, sejauh ini bagaimana dari sisi kontribusi industri pengolahan terhadap daerah tempat Main ID beroperasi nih, Pak? Ya, kalau dari sisi ekonomi tadi jelas bisa lihat dari PDRB 17 sampai 33% gitu. Itu cukup besar gitu ya untuk sebuah kontribusi ekonomi. Tapi ada kontribusi yang lain baik sosial maupun program eh, punya program CSR yang ditujukan untuk pengembangan sosial. Nah, itu program-program itu juga memberikan dampak terhadap perkembangan pembangunan sosial maupun lingkungan. Iya, terkait dengan program-program CSR seperti itu, apa saja yang menurut Anda perlu ditingkatkan lagi? Ya, sekarang kan kalau kita lihat pemerintah Indonesia kan dengan Kementerian Desanya bergerak di level desa. Artinya program-program CSR perlu dirancang dan disinergikan dan berkolaborasi dengan bagaimana alokasi pendanaan terkait dengan pembangunan desa yang justru menambah daya ungkit dari
program dana desa yang sudah dilakukan oleh Kementerian Desa contohnya seperti itu. Belum lagi kementerian-kementerian lain. Jadi sudah saatnya BUMN terutama MenID ini ketika merancang program CSR-nya berkolaborasi dengan program-program yang ada di desa. Meskipun ya dari studi yang kami lakukan ini terkait dengan MenID sudah dilakukan hal tersebut gitu. Oke, Pak, kalau kita lihat faktor-faktor makro nih, apa saja yang sebenarnya mempengaruhi untuk pertumbuhan kontribusi dari sektor pertambangan di wilayah di mana MenID beroperasi ini untuk PDRB-nya, Pak Siwi? Ya, kami melihatnya ada dua faktor. Tentu yang pertama adalah harga produk, gitu. Jadi harga produk tentu akan menambah jumlah kontribusi terhadap PDRB. Jadi semakin harga produk yang dihasilkan oleh tambang MenID ini semakin baik, maka kontribusi terhadap PDRB tentu akan meningkat. Yang kedua adalah jumlah produksinya. Jadi bagaimana jumlah produksi dari MenID ini, dari sektor tambangnya ini bisa ditingkatkan, sehingga itu tentu menambah juga pendapatan dari MenID. Sehingga secara tidak langsung nanti akan menambah PDRB dari masing-masing lokasi wilayah operasi dari MenID. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa klik link di deskripsi. Install juga aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store dan please subscribe ya guys.